Halo Philadelphia Praise Center, apa kabar semuanya? Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Yes, I'm so excited untuk kita sama-sama bisa ketemu lagi walaupun masih secara virtual. Anda yang di Philadelphia, di kota lain maupun di negara-negara lain, it's good to see you back again. Siapkan hati kita di dalam memasuki kebaktian kita secara virtual di minggu ketiga di tahun yang baru ini di 2021. Mari saudaraku, kita tenangkan hati kita siapkan hati kita. Engkau Tuhan yang baik, yang ada di dalam pikiranmu selalu rancangan yang baik, yang terbaik buat setiap kami. Engkau gak pernah merancangkan kecelakaan buat kami. And we are so grateful Lord, kalau Engkau terus memberikan kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami. Take over Tuhan, kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Lawatan Tuhan menjamah mereka yang mungkin di jalan, yang mungkin di kamar, di ruang tamu mereka, dimanapun mereka berada. Aku percaya Tuhan bisa bekerja secara hebat, secara luar biasa. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong di setiap waktu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya cuma mau kasih short announcement untuk Anda semuanya. Saya undang untuk siapapun Anda yang mendengarkan program ini, boleh ikutan sama-sama dengan kita setiap Senin malam jam 7 malam waktu Philadelphia untuk ikutan doa secara virtual lewat Zoom. Kita saling mendoakan, kita saling sharing di sana. Dan hari Kamis jam 7 malam kita ada ngobrol bersama lewat Zoom. Kali ini masih dalam rangka seri Parenting di Zaman Now bersama Pastor Ivan Nugroho. Anda boleh ikutan juga hari Kamis jam 7 malam. Nah, kita masih membicarakan mengenai kebesaran Tuhan kita. Dan saya mau Anda semua buka hati, fokus, dan just put aside everything. Mari kita digin firman Tuhan bersama-sama. A very simple message yang saya harapkan bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bicara, jamah, dan
Roh Kudus yang ikat setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri, merusak, membunuh, membinasakan. Pakai lidah bibir tanah liat saya, Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Banyak di antara Anda mungkin yang lagi benar-benar butuh jawaban dari Tuhan. Katanya Tuhan, Tuhan yang besar. Katanya Tuhan, Tuhan yang sanggup. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Tapi ini saya lagi urgent banget. Saya butuh jawaban dari Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang sedang itu. Mungkin yang anak sekolah. Tuhan, saya mau ambil sekolah apa nih? Di mana nih? Tuhan, apakah ini pilihan yang tepat di dalam saya bersekolah? Atau Anda ada yang bilang gini, Tuhan, apakah dia memang pasangan hidup yang tepat yang datang dari Tuhan? Tuhan, saya mau pindah ke tempat yang baru. Apakah itu pekerjaan baru? Apakah itu kota baru, lokasi baru? Tapi kita kan gak mau salah ngambil keputusan. Makanya kita bilang, Tuhan, ini bener gak nih Tuhan? Tuhan, ini ada peluang baru loh nih Tuhan. Is this the right thing to do? Dan kita menantikan Tuhan untuk punya jawaban. Dan seringkali kita pengen banget untuk Tuhan segera menjawab kebutuhan kita. Di satu pihak juga kita pengen butuh jawaban Tuhan. Tapi juga kita ngelihat bahwa kenapa banyak di antara kita benar-benar butuh jawaban Tuhan. Karena kita tahu bahwa 2021 nih sesuatu yang kita gak ketahuin. Kedepannya kita gak ketahuin. Makanya kita sangat hati-hati di dalam mengambil keputusan. Kita belajar dari tahun lalu dan tahun ini kita mau lebih hati-hati. Kita mau dengar apa yang menjadi kehendak dan keputusan Tuhan. Let me begin with a story mengenai Nabi Elia. Ya, Nabi Elia. Jadi Nabi Elia ini habis mengalahkan 400 dukun-dukun lah istilahnya. 450 gitu. Nah, jadi ditantang. Waktu itu tuh ada kekeringan dan Nabi Elia menantang nabi-nabi palsu ini nih. Ya, nabi-nabi palsu ini bilang gini, "Hey, kamu panggil Tuhan kamu, saya panggil Tuhan saya. Ayo, siapa yang bisa mengirimkan api dari langit?" Gitu. Nah, mereka melakukan berjam-jam 450 nabi-nabi palsu ini. Dan tapi Tuhannya mereka tidak bisa mengirimkan api. Hingga saatnya Nabi Elia itu terjadi. Dan Tuhan langsung mengirimkan api dan nabi-nabi palsu itu dibunuh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Raja Ahab begitu marahnya dan ingin membunuh Nabi Elia. Lalu Nabi Elia dikatakan dia berlari ke Gunung Horeb. Nah, saya mau bacakan buat Anda semuanya. Kita siapkan 1 Raja-Raja 19. Buka bersama saya 1 Raja-Raja 19. Mari ikuti bersama-sama saya cerita yang menarik ini yang kita bisa baca dari 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Can you imagine seorang nabi Tuhan yang baru melakukan suatu mujizat yang luar biasa, tahu-tahu diancam begitu aja. Lihat loh, kalau besok lo gak mati nih,
Abis lo ngebunuhin nabi-nabi palsu gua, lihat aja lo. Hanya gara-gara ancaman kayak begitu, Nabi Elia mengalami ketakutan dan lari ngabur. Dia baru melakukan perform miracle, diancam dan dia ketakutan. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Bukan hanya takut, selanjutnya dibilang gini, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia bukan hanya takut, tapi dia rasanya udah mau mati. Bukankah saat ini banyak di antara kita yang menghadapi 2021, kita mengalami ketakutan, Tuhan udah deh, gue udah gak kuat nih dengan tantangan hidup. Aduh Tuhan, gue udah gak kuat dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan ketidakkepastian di tahun 2021, bisnis gak jalan, kerjaan macet, semua segala macam. Hingga rasanya udah deh Tuhan, just take my life gitu. Dan ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Walaupun kita mengalami ketakutan and sometimes kita desperate, lihat tuh, Tuhan gak ninggalin kita. Penyertaan Tuhan tuh dahsyat. Apa? Tuhan bukan hanya menghampiri Elia, dia menyediakan makanan untuk dia boleh kuat. Saudaraku, that's why nama dia adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. 2021 ini, ayo kita alami penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, one day at a time. One day at a time. Sehari demi sehari demi sehari. Nah, cerita selanjutnya akhirnya Elia nyampe di Gunung Horeb nih. Nah, ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan datang, Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Pertama angin, gempa, Tuhan belum muncul juga. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Lihat, angin, gempa, api. Kita seringkali mengharapkan hadirat Tuhan itu secara spektakuler. Ayat 12. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Atau kalau bahasa Inggrisnya dibilang apa? Still small voice. Translation lainnya bilang apa? Gentle whisper. Bisikan. Tuhan tuh gak datang dengan bukannya gak bisa. Ternyata seringkali Tuhan tuh bukan berbicara lewat gempa, api, atau angin. Tuhan berbicara lewat bisikan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Akhirnya ada conversation dia dengan Tuhan. So, fokus kita adalah bahwa gini, Tuhan kita, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa itu, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita.
Dia berbicara lewat still small voice, lewat bisikan, lewat keteduhan, lewat ketenangan. Ternyata Tuhan kita, Tuhan yang besar itu berbicara kepada kita dengan cara yang unik banget. Yes, Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara, tapi lewat cerita dari Nabi Elia, Tuhan bicara lewat bisikan, lewat sesuatu yang sangat lembut banget. Kepekaan kita di dalam mendengar suara Tuhan bisa menentukan masa depan kita loh. Ada satu teman, dia punya usaha gitu ya. Udah bertahun-tahun dia punya usaha, hingga one day di tengah ketenangan itu lagi dia di tokonya, ada suara yang berkata, jual ini toko, jual usaha kamu. Dan dia berdoa, dia konsult, akhirnya dia mantap. Dia mulai kasih tahu sama orang-orang, hey, toko saya mau saya jual nih. Tuhan bukain jalan hingga secara luar biasa tokonya laku sesuai dengan harga yang dia mau. Dan itu terjadi Desember 2019. Gak lama setelah itu datang COVID-19 di Maret 2020. Dan dia bilang gini, Om, ngebayang gak? Tuhan tuh baik banget sama kita. Kenapa emang? Iya, toko itu ternyata Tuhan udah persiapkan untuk dijual supaya saya gak terbeban hingga banyak utang. Wow. Suara lembut yang Tuhan bisikkan kepada kita bisa menentukan akan masa depan kehidupan kita semuanya. Ada seorang teman, anggota keluarganya lagi sakit, dan dia bingung. Dia duduk tenang, dan Tuhan berbicara kepada dia, hubungin dokter ini. Ini di Indonesia. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi? Dia menghubungi dokter ini dan dibukain jalan bahwa ternyata dokter ini bukan hanya membantu untuk menyembuhkan, membantunya all out, extra mile. Hingga anggota keluarganya boleh mengalami kesembuhan. Amazing, amazing, amazing. Dan kita bisa bercerita, mungkin Anda sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana Tuhan berbicara. Dan itu menentukan masa depan kehidupan kita. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah gini nih. So, gimana untuk kita bisa mendengar the still small voice tersebut? Bagaimana kita bisa ngedengar bisikan yang datang dari Tuhan? Bahwa ternyata Tuhan kita sanggup untuk menolong kita, untuk kita tidak nabrak di kemudian hari, untuk kita nggak kejeblos, untuk kita nggak salah di dalam mengambil keputusan. Asal apa? Asal kita dengar the still small voice, bisikan yang datang dari Tuhan. Nah, gak ada cerita lain lagi yang paling tepat untuk kita ikutin lewat cerita tentang anak muda yang bernama Samuel. Ayo kita sama-sama buka dari 1 Samuel. 1 Samuel 3, ini Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Remember bahwa Samuel ada di bawah pengasuhan Nabi Eli.
Ya, Imam Eli maksud saya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam, Samuel telah tidur. Katakan telah tidur. Ya, dia udah lay down. Dia telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Tuhan. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Wow! Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan, tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah, selanjutnya ada pembicaraan antara Tuhan dengan Samuel. Saya mau setiap kita bukan hanya membuka hati tapi mendengar juga, bahwa pada saat kita bisa mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan, it will save your future, it will save your life. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang kita bisa pelajarin dari cerita Samuel ini, bahwa dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah dibutuhkan kerendahan hati sebagaimana Samuel. Dikatakan di Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Di bawah pengawasan Imam Eli. Tandanya sebagaimana Samuel ada submission, dia ada kerendahan hati, dia mau dibimbing. Nah, saudaraku, penting banget untuk kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Bukan seperti orang Farisi yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya udah ngerti firman Tuhan, udah menjadi pelaku firman Tuhan. Saya nggak peduli berapa tahun Anda udah jadi orang Kristen, tapi kita harus refleksi akan diri kita. Apakah saya udah menjadi orang yang benar-benar butuh Tuhan, yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Atau seringkali kita sombong dengan pembelaan-pembelaan kita, merasa diri kita lebih benar, orang lain tuh yang gak benar, merasa diri kita bahwa saya ini udah melakukan A, B, C, D, E untuk Tuhan. Tapi biar kita gak usah hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan yang menyelidiki hati kita, dan Anda sendiri kok yang sebenarnya ngerti isi hati Anda, motivasi Anda, Tuhan dan Anda ngerti. Tapi saya mau kasih tahu di Yakobus 4 dikatakan bahwa Tuhan lebih senang sama orang yang rendah hati, Tuhan benci banget sama orang yang sombong. Nah, jadi hal pertama untuk kita ngerti, untuk kita bisa dengar suara Tuhan, dibutuhkan satu, kerendahan hati. Nah, hal yang kedua adalah yang dari cerita ini,
di ayat kedua 1 Samuel 3, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia lagi berbaring di tempat tidurnya nih si Imam Eli. Lalu lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Samuel telah tidur di mana? Di dalam bait suci Tuhan. Anda jangan bayangin ini di kota New York atau di Center City Philadelphia. Even though ya bisa juga nih, saya mau ngajak Anda gini, bayangin Anda masuk di dalam gereja besar yang usianya ratusan tahun, dan Anda masuk di sana dan ini jam 10 malam ke atas. Apa yang terjadi di sana? It's so quiet. Dan ini kejadiannya ini bukan di kota New York. Ini bukan di Jakarta yang metropolitan. Ini terjadi di satu tempat yang sepi dan sinagog itu ada di sana. Bait suci Tuhan ada di sana. Dan bukan hanya si Samuel masuk tidur, itu tempat tuh sepi banget dan dia tidur. Tandanya apa, saudaraku? Kita perlu memasuki dan kita harus mengkondisikan kehidupan kita untuk punya saat-saat ada sepi, ada sunyi, hanya engkau dengan Tuhan. Understand? Mungkin apartemen kecil, mungkin suasana rumah di Philadelphia yang penuh dengan segala macam. But you can make your own time. Caranya macam-macam. Mungkin Anda lagi di bus, Anda ambil waktu tenang. Anda masuk mobil, Anda waktu tenang. Kamar dikunci, just take a quiet place. Saya tahu kita seringkali pengen serba terburu-buru. Apalagi seringkali apa yang di tangan kita ini handphone, semuanya serba cepat. Tek 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 tek. Informasi serba cepat. Detik per detik ada informasi baru. Dari teman kita, dari keluarga kita, dari news, dari segala macam. Hingga seringkali tangan kita tuh gak mau stop. Coba sometimes put aside semuanya itu dan ambil waktu teduh. Saya 2016 saya tahu gitu bahwa saya ini kalau udah masuk di dalam scrolling social media, saya nggak bisa stop dan bisa buang-buang waktu. Ini menurut saya tidak memaksakan, ini cuma sharing saya doang gitu ya. 2016 saya stop social media, yang namanya Facebook, Instagram saya stop, dan itu bisa bertahan sampai 3 tahun. Saya tidak menyentuh yang namanya social media. Hingga waktu tahun 2020 pada saat mulai COVID-19, saya berpikir perlu banget untuk berkomunikasi lewat social media dengan keadaan-keadaan yang ada. Dan itu saya lakukan sampai akhir tahun kemarin. Per 1 Januari 2021 again, saya pikir udah cukup dan saya kembali lagi untuk tidak buka yang namanya social media. So, pertama dibutuhkan kerendahan hati. Kedua, dibutuhkan kita untuk mengkondisikan punya waktu teduh sendirian. Nah, setelah kita masuk di dalam ketenangan bersama Tuhan, kita harus masuk benar-benar di dalam keterbukaan sama Tuhan. Here I am, Lord. Gitu. Kita harus bilang, Tuhan, ini saya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa pada saat kita berkata, ini saya Tuhan, kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan hanya hari Minggu loh. Bukan hanya hari Minggu 2 jam gitu segala macam di gereja bahwa di situ cuman saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ saya bisa membangun relationship saya dengan Tuhan. No. It can be anywhere
and anytime. Kesannya basic ya, yang saya sampaikan ini kesannya tuh basic banget gitu, tapi seringkali it's so hard untuk kita melakukannya. Masuk di dalam hadirat Tuhan, dan itu bisa macam-macam. Pada saat Anda duduk diam, just you and God in His presence. Bisa dengan nyanyian, bisa Anda humming, atau Anda diam. Yang penting Anda tuh berasa bahwa saya ada kedekatan dengan Tuhan. Nah, pada saat setelah kita duduk tenang, ada kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bicara. Tuhan bicara. Nah, praktis-praktis seperti ini gak bisa sekali, dua kali langsung tiba-tiba ini. Enggak, Anda harus melakukannya continuously. Nah, sebagaimana cerita daripada Samuel, dia dipanggil Tuhan pertama, dia gak ngeh. Tuhan memanggil dia kedua, gak ngeh. Ketiga, dia gak ngeh. Nah, yang kedua dia nggak ngeh, dan di situ Imam Eli sadar di ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli. Lalu Eli mengarahkan dia. Jadi saudaraku, pada saat kita mendapatkan bisikan dari Tuhan, arahan dari Tuhan, hal yang keempat yang penting, cari nasihat atau get counsel. Cari nasihat. Sebagaimana Samuel, dia mencari nasihat dari Eli secara nggak langsung, dan Eli memberikan arahan. Yes, kita bisa bicara, kita bisa minta nasihat atau arahan dari seseorang yang Anda respect, yang Anda lihat bisa mempunyai spiritual maturity, yang bisa Anda terbuka untuk bertanya. Go to that person dan ceritakan, ini nih yang saya alami. What do you think? Dan saya percaya orang-orang seperti itu akan mengarahkan Anda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan get counsel atau jangan minta nasihat sama orang yang salah. Dan yang paling penting adalah, saudaraku, yang terakhir, perlunya sekali Anda bertindak dari apa yang Tuhan katakan. Do what God says. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Anda tahu gak sih di dalam cerita ini tadi, bahwa apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak daripada Imam Eli. Wow, ternyata bukan sesuatu yang mengenakan. Jadi seringkali kita siap juga, kalau kita benar-benar udah connect sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, seringkali apa yang Tuhan sampaikan gak selalu apa yang kita mau dengar. But yang paling penting adalah obey, just do what God says to do. Ingat saudaraku, hal-hal tadi, poin-poin tadi, bahwa kita harus benar-benar rendah hati ya untuk mendapatkan kedekatan suara Tuhan. Kita ambil waktu di tempat yang teduh, kita harus siapkan waktu kita benar-benar untuk ambil waktu yang tenang, lalu masuk di dalam hadirat Tuhan, minta nasihat, dan yang kelima adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita maunya chop semua serba mau rush. Yang Tuhan mau adalah untuk kita bisa punya waktu tenang, apakah pada saat kita jalan di park, pada saat kita di mobil sendirian,
pada saat kita di kamar. Tuhan mau ada hubungan yang personal. Dan Tuhan bisa bukain banyak hal. Hingga tahun 2021, bagaimana besarnya, bagaimana hebatnya, bagaimana menakutkannya kata orang. Kami gak takut karena bukan hanya kami tahu penyertaan Tuhan, tapi Tuhan bisa bukain banyak hal yang baru. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini Tuhan, untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. In Jesus' name we pray. Amen. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa untuk setiap Anda boleh mengalami Tuhan. Boleh praktekin apa yang sudah Anda dengar. Saudaraku, sebelum kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Engkau Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Gak ada satupun yang lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Saat ini kami yang berada di Amerika, saat ini berdoa buat keamanan di negara ini, terlebih di dalam transisi kepemimpinan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Damai Tuhan memenuhi negara ini Tuhan. Setidaknya Tuhan, Engkau dengar doa seruan anak-anak Tuhan yang meminta untuk adanya peace transition. Segala kegelapan, segala perpecahan, kematian, kebencian, apapun itu bentuknya yang bukan daripada Engkau, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat kota kami tinggal, Philadelphia, biar boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, khususnya di dalam masalah COVID ini. Pemulihan untuk kota ini, pemulihan buat negara ini di dalam nama Yesus Kristus. Buat keluarga besar PPC dimanapun mereka berada, yang sakit saat ini dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang saudara-saudara kami orang-orang Indonesia yang berada di rumah sakit, yang terbaring di kamar-kamar mereka, kami minta jamahan Tuhan, darah Yesus Kristus menyembuhkan mereka. Sign wonder Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami butuh Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pemulihan yang datang daripada-Mu. Keluarga besar PPC yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan terobosan-terobosan baru, Tuhan yang punya jawaban, Tuhan yang adalah jawaban. Bekerjalah sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar terus ada kesatuan hati, biar terus kami boleh saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, di dalam nama Yesus Kristus. Oh, kami mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan yang besar. Kehidupan dari Tuhan yang hidup. Oh, hembuskan kehidupan demi kehidupan, nafas kehidupan terus Tuhan hembuskan buat setiap kami. Oh, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengharapkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari angkat kedua tangan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai sejahtera surga menyertai kehidupan setiap kita. Kemanapun kita pergi, keluar, ada damai, ada penyertaan Tuhan yang hebat di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus menantikan Tuhan, mendengar suara dan arahan Kristus Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa ikuti doa secara Zoom hari Senin jam 7 malam. Atau kita ngobrol lewat Zoom di dalam care group setiap hari Kamis jam 7 malam. I'll see you. Bye-bye.